Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada malam Ahad ini dan sebagai pertemuan perdana, insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang akidah atau tauhid, merujuk kepada sebuah buku atau sebuah kitab yang berjudul At-Tauhid Al-Muyassar, atau kalau dibahasakan atau diartikan ke bahasa Indonesia artinya belajar mudah ilmu tauhid. Karena buku ini diterangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami, dengan tertib, ya, kemudian bertingkat dan bertahap dari dasar, menengah, dan selanjutnya ke bagian yang lebih lanjut lagi. Buku ini ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah Ibnu Ahmad Al-Huwail, ya. Dan ada, kalau kita cari di internet, ya, ketik dengan bahasa Arab misalnya At-Tauhid Al-Muyassar, maka akan tampil insyaallah. Dan alhamdulillah buku ini sudah saya terjemahkan juga, ya, ke dalam bahasa Indonesia. Bisa nanti didapatkan juga di blog, ya, di blog saya di internet ada namanya wawasan keislaman tanpa spasi .blogspot.com. meskipun masih blogspot, cuma saya coba jadikan sebagai ensiklopedi karena di dalamnya memuat materi akidah, materi ibadah, materi hadis, materi fiqih, ya, sirah, tafsir dan lain-lain. Cuma sekarang masih dalam tahap atau proses, ya, penyempurnaan. Cuma tetap saja al-insan mahilul khata' wan nisyan, tetap aja nggak sempurna karena keadaan kita manusia, ya, tidak lepas dari lupa, salah dan kekurangan, ya, tapi kita cuma terus berusaha menyempurnakan yang kurang-kurang, ya. Materi yang kita pelajari adalah materi akidah atau materi tauhid, yang merupakan materi dasar, materi pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim, ya. Materi ini sangat penting sekali karena merupakan fondasi, karena merupakan dasar bagi bangunan Islam. Karena agama kita diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bangunan, ya, dimana kita tahu bangunan itu ada fondasi, juga ada tiang, juga ada atap. Nah, fondasi bangunan Islam adalah tauhid atau akidah. Kalau kita tidak siapkan tauhid, tentu nggak akan tegak bangunan Islam, ya. Maka yang harus kita siapkan pertama adalah tauhid, ya. Kita perlu menguatkan tauhid.
Kalau tauhid kita atau akidah kita sudah kuat, ibarat bangunan yang pondasinya kokoh, maka kalau kita ingin membangun sesuatu di atasnya, insya Allah nggak akan goyang, insya Allah nggak akan rapuh, insya Allah nggak akan roboh, bahkan akan kuat, akan kokoh. Ya, inilah tauhid yang insya Allah kita akan pelajari. Tauhid inilah ya dakwah yang pertama diserukan oleh para rasul. Ya, para rasul semuanya menyeru kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ya seorang rasul, di mana rasul tersebut mengingatkan umatnya, sembahlah oleh kalian Allah saja dan jauhilah yang namanya taghut atau sesembahan selain Allah, apapun bentuknya, siapapun orangnya, ya, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Nah, para rasul alaihi wassalatu wassalam dakwahnya semuanya tauhid. Ya. Sekalipun rasul yang disembah oleh kaumnya pun sama menyeru kepada tauhid. Seperti Nabi Isa alaihi salam menyeru kepada tauhid. Ya. Nabi Isa alaihi salam berulang kali menyampaikan kepada kaumnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah Dia saja, ya. Inilah jalan yang lurus. Ya. Seorang nabi yang orang-orang kafir, ya, orang-orang Nasrani yang ngaku mengikuti Nabi Isa, ya, ternyata ya, nabi mereka ya, yang mereka sembah ini mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam hidup dan tahu beliau disembah, tentu beliau akan marah-marah kepada mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau tahu umatnya malah menyembah selain Allah, menyembah patung anak sapi, beliau marah. Kemudian beliau ambil patung tersebut, kemudian beliau bakar dan beliau lempar ke laut. Ya, saking marahnya para nabi, para rasul kalau sampai umatnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu semua nabi, semua rasul ajakannya sama. Ya, inti dakwahnya sama, ya, yaitu mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang disebut dengan tauhid. Ya. Kita akan pelajari secara bertahap ya buku ini sesuai dengan judulnya At-Tauhid Al-Muyassar, belajar mudah ilmu tauhid. Yani kita akan pelajari buku ini secara bertahap dari dasar, kemudian meningkat dan seterusnya. Faedahnya dengan kita mempelajari tauhid, ya, tentunya kita dapat menjaga tauhid kita, memurnikan tauhid kita, ya, semurni-murninya. Seseorang terkotori tauhidnya, ya, dalam arti tauhidnya tidak murni, dirusak atau dikurangi kesempurnaannya, ya, berupa syirik, dengan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, karena dia tidak mempelajari materi ini, mempelajari tauhid ini. Kalau dia betul-betul mempelajari materi ini, dia akan dapat memurnikan tauhidnya dari semua yang merusak atau dari yang mengurangi kesempurnaannya. Dengan begitu dia dapat memurnikan tauhid semurni-murninya yang keutamaannya, kata ulama, man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bila hisab wala azab. Siapa saja yang betul-betul memurnikan tauhid semurni-murninya, menjaga tauhidnya dari yang merusaknya seperti syirik besar
Demikian pula dari yang mengurangi kesempurnaannya seperti syirik kecil, maka dia bakal masuk ke dalam surga dengan mudah tanpa proses hisab dan tanpa diazab atau tanpa mampir ke neraka, alias mudah gampang masuk ke dalam surganya. Saya yakin semua kita ingin masuk ke dalam surga tanpa hambatan, tanpa rintangan, dipermudah masuk ke dalam surga. Jalannya, caranya ya ini, kita mentauhidkan Allah semurni-murninya, ya, mentauhidkan Allah semurni-murninya. Nah, maka dengan insya Allah kita pelajari buku ini, insya Allah kita dapat memurnikan tauhid semurni-murninya. Kita akan mulai membahas buku ini, ya. Pertama diawali dengan ta'rif atau pengertian dari tauhid, ya. Tauhid fil lughah secara bahasa masdaru wahada yuwahidu syai' idza ja'alahu wahida. Kata dasar, ya, dari kata wahada yuwahidu asyai', yakni ketika menjadikan sesuatu satu saja, ya, tidak lebih. Itu tauhid, mengesahkan. Ini secara bahasa. Di sini saking dipermudahnya buku ini dikasih contoh. Idza qulta la yakhruj minal baiti ahadun illa Muhammad, tidak ada yang boleh keluar dari rumah ini selain Muhammad, maka berarti hanya Muhammad saja yang boleh keluar. Ini contoh mengesahkan dalam arti satu saja, gitu ya. Atau contoh lainnya, la yakum minal majlisi ahadun illa Khalid faqat, nggak ada yang boleh bangun dari majlis kecuali si Khalid saja, berarti cuma si Khalid. Inilah maksud mengesahkan dalam arti cuma dia saja. Nah, ketika kita hubungkan dengan Allah, mentauhidkan Allah, berarti hanya dia saja yang disembah, ya, yang ditujukan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, ini secara bahasa artinya mengesahkan, ya, cuma menjadikan satu, tidak lebih, ya. Fi syara', secara syara', tauhid ini meliputi 3. Jadi ada istilah secara bahasa dan ada istilah secara syara'. Secara syara', ifradullah ta'ala bi, mengesahkan Allah azza wa jalla bi ar-rububiyah, dalam rububiyah. Maksudnya adalah mengesahkan Allah bahwa Allah satu-satunya Rabbul Alamin, ya, pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, pengurus alam semesta ini. Tidak ada di sampingnya Tuhan, ya. Tidak ada yang namanya dewa-dewa, tidak ada yang namanya penguasa ini, penguasa itu, penguasa pantai selatan, penguasa pantai utara, nggak ada. Hanya Allah penguasa satu-satunya alam semesta, ya. Ini namanya tauhid rububiyah, ya. Nah, ini perlu kita tanamkan, bukan harus kita tanamkan, ya, kepada generasi atau anak-anak kita yang terkadang mereka disodorkan film-film, ya, tayangan-tayangan yang merusak akidah mereka. Karena pemilik stasiun televisi, ya, seringnya orang-orang yang tidak baik agamanya misalnya, atau orang-orang, bahkan orang kafir kadang-kadang, atau orang yang fasik tidak takut kepada Allah. Yang penting banyak yang nonton, yang penting banyak pemasukan, sehingga mau baik atau buruk, ya, dia tayangkan. Terkadang-kadang diambillah film dari India, ya, tayangan, ya, dari India yang di sana terjadi banyak kemusyrikan, ya. Diperkenalkanlah kepada anak-anak kita dewa-dewa, ada Brahma, ada Wisnu, dan dewa-dewa lainnya. Kalau kita tidak tanamkan sejak sekarang kepada anak-anak kita bahwa itu semua batil, bahwa itu semua nggak benar, nggak boleh kita punya keyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada penguasa, dikhawatirkan anak kita akan tumbuh dewasa dalam keadaan berkeyakinan, oh, ternyata alam semesta ini ada dewa-dewanya. Kira-kira gimana kalau punya keyakinan seperti ini? Gimana Pak kalau punya keyakinan seperti ini? Bahaya, sangat besar sekali bahayanya. Jatuh ke dalam syirik akbar, ya. Maka orang tua, ya, harus
harus menanamkan tauhid sejak dini kepada anak-anaknya. Ya. Jangan sampai cuek, jangan sampai bodoh amat. Ya. Kalau dia sibuk, dia sampaikan kepada istrinya agar mengajarkan tauhid kepada anaknya. Kalau mungkin istrinya mungkin nggak bisa karena banyak yang harus dia urus di rumah, masukkanlah ke sekolah-sekolah Islam. Sekarang sudah banyak SDIT, SMPIT, ya, yang di sana diajarkan materi akidah yang benar, diajarkan ibadah yang benar, diajarkan adab dan akhlak. Ya, ini kalau kita ingin anak kita jadi anak yang soleh, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita bisa lihat, ya, kisah Luqman. Luqman Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan dalam Al-Quran itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar penghibur, ya, pikiran kita kali-kali dengerin kisah, bukan. Tapi agar kita jadikan pelajaran bahwa seharusnya orang tua itu kayak begitu, kayak Luqman, ya, dia menyempatkan diri mengajarkan agama kepada anaknya. Kita lihat di surah Luqman khusus, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan nama Luqman, ada surat khusus, ya, mengenai beliau itu karena beliau mengajarkan anaknya agama. Dan kalau kita lihat rincian yang diajarkan beliau, yang pertama adalah tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, ya. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Menganggap punya atau berkeyakinan bahwa di samping Allah ada juga penguasa, itu namanya syirik juga. Namanya syirik dalam rububiyah. La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar, ya. Nah, ini materi agama yang harus diajarkan, tauhid, akidah. Kemudian juga beliau mengajarkan adab dan akhlak kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Berbakti kepada orang tua. Dan ketika orang tuanya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma, kalau menyuruh kepada, ya, kemusyrikan atau kemaksiatan, fala tuti'huma, jangan taati. Meskipun begitu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul kepada orang tua di dunia dengan cara yang baik, karena orang tua punya jasa, ya, bapaknya banting tulang mencari rezeki untuk membahagiakan anak, ibunya, ya, dari mulai mengandung, melahirkan, menyusuinya, mengurusnya, membesarkannya. Oleh karena jasa mereka yang begitu besar, kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun kedua orang tua misalnya kafir, misalnya musyrik, tetaplah bergaul kepada keduanya, ya, ma'rufa, dengan baik, gitu, ya. Kemudian diajarkan juga ibadah. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat, ya. Wa'mur bil 'urfi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ya. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah dari yang buruk, ya. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu, ya. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian termasuk urusan yang sangat ditekankan. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marwaha, jangan engkau palingkan pipimu dari manusia dengan sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Diajarkan adab dan akhlak. Ketika bicara, waqsid fi masyik waghdud min sautik. Ketika berjalan, berjalanlah dengan tenang dan rendahkanlah suara. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai yang melengking, yang keras, yang suka teriak-teriak, mengganggu orang dan seterusnya. Ini kan mengajarkan apa? Adab, akhlak, mengajarkan ibadah, dan terutama mengajarkan akidah. Kenapa kita harus mengajarkan akidah? Kenapa kita harus mengajarkan tauhid kepada anak kita?
Karena inilah yang dapat membuat kita berkumpul dunia dan akhirat. Kalau kita nggak peduli, nggak mau mengajarkan akidah kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tumbuh di atas akidah yang rusak, punya keyakinan syirik misalnya, maka akan dipisahkan kita dengan mereka. Apakah kita ingin ya kita dipisahkan dengan anak-anak kita? Ya, orang tua yang cinta kepada anaknya nggak mau. Ya, maka kalau kita ingin ya tetap berkumpul bersama, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya harus samakan akidah. Ya, harus samakan keyakinan, jangan sampai beda keyakinan. Ya. Karena bedanya keyakinan, bedanya akidah inilah yang membuat dipisahkan antara seseorang dengan orang lain. Bagaimana dipisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam di surga, sedangkan Azar di neraka. Dalam Sahih Bukhari diterangkan bahwa pada hari kiamat Allah pertemukan Azar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dipertemukan di hadapannya. Ketika itu Azar dalam keadaan badannya hitam, berlumuran debu juga. Ya. Melihat keadaan bapaknya seperti ini, seorang anak merasa iba, kasihan. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, ya innaka ya Allah, engkau telah berjanji enggak akan membuat aku kecewa. Apalagi yang lebih membuat kecewa daripada melihat bapaknya dalam keadaan seperti ini. Bapaknya dalam keadaan ya hitam, ya. Kemudian juga berdebu, kotor, ya. Pokoknya terhina sekali. Apa yang lebih membuat sedih melihat ketika ayahnya dalam keadaan seperti itu?" Dalam Sahih Bukhari. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang kafir enggak akan masuk ke dalam surga, dan supaya tidak lagi timbul rasa iba dan kasihan ya dari seorang mukmin kepada orang kafir meskipun sebagai orang tua, maka ketika itu Allah rubah fisik bapaknya menjadi dhabu. Dhabu itu hina, anjing hutan. Ya, bapaknya berubah jadi hina, anjing hutan. Ya, kemudian oleh malaikat ditarik kakinya dan dilempar ke dalam neraka. Itu ya, bagaimana dipisahkan ya antara anak dengan orang tuanya karena beda akidah. Dan bagaimana dipisahkan Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya ya, Kan'an. Dalam satu riwayat disebutkan Kan'an, ada yang menyebutkan nama lain, namanya yang lain bukan Kan'an, cuma yang masyhur Kan'an ya. Karena Kan'an enggak mau beriman kepada Allah, enggak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, ayahnya dipisahkan. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka dipisahlah ya antara keduanya dengan ombak, dan kemudian anaknya termasuk mereka yang ditenggelamkan. Ya, melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, ya ditenggelamkan, Nabi Nuh seorang ayah pasti kasihan kepada anaknya. Mau nggak mau akhirnya berdoa juga kepada Allah. Ya Rabbi innabni min ahli. Ya Rabbi, anakku itu termasuk keluargaku. Maksudnya saya kasihan lihat anak saya sampai dijauhkan dari saya dan ditempatkan di neraka. Saya kasihan. Kata Allah, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu lagi. Innahu amalun ghairu shalih. Amal yang enggak bagus. Itu. Apa kita ridha ya dipisahkan kita dengan anak kita? Ya. Dan lihat misalnya dipisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Bagaimana dipisahkan Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan istrinya ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran di akhir surah At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah membuatkan permisalan untuk orang-orang kafir dengan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Keduanya adalah istri dari hamba kami yang soleh. Maksudnya istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Fakhanatahuma, tapi keduanya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut mengkhianati, enggak mau beriman kepada Allah, enggak mau beriman kepada keduanya ya. Fakhanatahuma wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Akhirnya dikatakan masuklah kau berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Ini menunjukkan bahwa ya enggak cukup
suaminya soleh, bapaknya soleh, kemudian akan masukkan dia ke dalam surga. Harus dia juga sama-sama soleh. Terkadang sebagian orang mengandalkan, ya, saya keturunan wali, saya keturunan kiai, bahkan keturunan nabi pun, ya, bisa menjadi. Lihat keturunan Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya Rasul Ulul Azmi, ya, tapi anaknya, lihat, ya. Jadi nggak bisa seorang mengandalkan ini keturunan Rasul, ini keturunan kiai, ini keturunan wali, nggak bisa. Bahkan masing-masing harus beramal, ya. Dan bagaimana dipisahkan antara istri dengan suami? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Istri Fir'aun, istrinya, ya, sayyidah nisa'il alamin, pemimpin wanita surga, ya. Pemimpin wanita surga, ditempatkan di surga, bahkan jadi pemimpinnya. Tapi suaminya Fir'aun, ya, itu togut, ditempatkan di neraka, ya. Itu karena apa semua itu kok bisa dipisahkan? Karena beda akidah, ya. Maka kalau kita ingin berkumpul bersama, bukan hanya di dunia, samakan akidah, ya, samakan keyakinan, jangan sampai beda keyakinan. Maka kalau ada di dunia ini ada orang tua, seorang bapak bodoh amat membiarkan anaknya murtad hanya karena menikah dengan laki-laki non muslim, ya, akhirnya ikut sama suaminya, maka orang tua seperti ini orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Kalau ada seperti itu, ya, itu orang tua yang nggak cinta, nggak sayang, nggak kasihan sama anaknya, tega sekali, ya. Dia biarkan anaknya beda agama dalam satu keluarga, dibiarkan. Itu orang tua yang tega sekali, membiarkan anaknya masuk neraka, ya, atau membiarkan anaknya masuk ke jurang. Dia bodoh amat kalau sampai seperti itu. Kecuali kalau sudah berusaha mendakwahi, bersikap tegas, tapi tetap terus seperti Kan'an, beda keadaannya kalau seperti itu, ya. Tapi kalau ini yang bodoh amat, nah ini, ya, dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertemukan kalau sama keyakinan, sama akidahnya di surah At-Tur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan, ya, mereka dengan orang tuanya di surga. Dan berkumpul bersama di surga adalah asma amani al-usrah al-muslimah, adalah cita-cita tertinggi keluarga muslim, berkumpul bersama di surga. Dan itu bisa diraih apabila kita sama-sama di atas keimanan, ya, tinggal kita mau apa enggak. Kesempatannya cuma di dunia. Nah, dengan kita belajar tauhid ini, setelah kita mengilmuinya, kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya, sebagai pengamalan ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kembali ke sini, tauhid itu meliputi, yakni 3 bagian. Pertama, tauhid rububiyah. Tadi sudah diterangkan, meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, pengurus alam semesta ini. Juga yang kedua, tauhid al-uluhiyah, ya, mengarahkan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ibadah apapun bentuknya, baik itu berdoa, baik itu ruku', baik itu sujud, baik itu minta pertolongan, minta perlindungan, berkurban, bertawakal, hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak cukup hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ya. Nggak cukup hanya berkeyakinan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pemberi rezeki, tapi dalam praktek ibadahnya diarahkan kepada selain Allah, maka belum dikatakan bertauhid. Orang yang seperti ini sama seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik meyakini, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya, penguasanya, ya, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, tapi dalam hal ibadah mereka arahkan
ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada patung dan berhala. Allah tetap menyebut mereka musyrik, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap dakwahi mereka, bahkan sampai terjadi peperangan, memerangi mereka. Ya karena mereka hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyah, bahkan harus ditambahkan dengan mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Dan tauhid uluhiyah inilah dakwah para nabi, para rasul, ya. Dan inilah yang sejalan, yakni didukung oleh dalil nakli dan akli. Ya, di samping rububiyah iya, uluhiyah juga iya. Dalil nakli banyak ya. Isi Al-Qur'an isinya tauhid, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini tauhid uluhiyah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini tauhid uluhiyah, ya. Dan mengarahkan ibadah kepada Allah saja merupakan konsekuensi dari meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, ya. Tidak sejalan dengan akal kalau seorang berkeyakinan Allah sebagai penciptanya, penguasanya, pengatur alam semesta, tapi yang disembah malah makhluknya, malah selainnya, apalagi keadaannya nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Kemudian cakupan yang ketiga adalah tauhid dalam al-asma was sifat, ya. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini Allah Subhanahu wa taala punya nama sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam As-Sunnah, ya. Demikian pula punya sifat sesuai seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam As-Sunnah, tanpa kita mentasybih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ya. Tanpa kita seperti itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena kata Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak ada yang serupa dengannya, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga tanpa kita mentaktil, meniadakan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis tentang sifat Allah, kita tiadakan hanya karena akal kita belum nyampe. Harusnya ditetapkan saja. Kemudian tanpa juga kita mentakif, menanyakan bagaimana sih hakikat sifat Allah yang ini, sifat Allah yang itu, sudah terima saja. Kemudian tanpa juga kita mentakwil dalam artian mengartikan lain. Oh, maksud firman Allah ini maksudnya adalah ini. Sudah, amirruha kama ja'at, kata ulama. Biarkan, sebutkan apa adanya, nggak perlu kita mentakwilnya, ya. Nah, ini kaidah dalam asma wa sifat. Nah, seseorang dikatakan bertauhid apabila tiga tauhid ini dia berlakukan. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Inilah baru dikatakan orang yang bertauhid, ya. Saya kira ini sekedar pengantar saja terkait dengan materi tauhid. Insyaallah mungkin nanti kita akan bahas lebih rinci hal yang menyempurnakan, menjaga tauhid, hal yang merusak, hal yang mengurangi kesempurnaan dan seterusnya. Baik, sampai di sini mungkin pembahasan tentang pengantar ilmu tauhid. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Sudah masuk Isya belum, Pak? Dikit lagi ya? Oh, masih ada ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang kita pelajari, silahkan. Ya, silahkan.